Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terlahir dari Nabi Yakub sebagai ayahnya dan Rahil sebagai ibunya. Ia adalah anak ke-11 dari Nabi Yakub dan anak kedua dari Rahil, serta memiliki saudara kandung bernama Bunyamin. Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf, yang lahir di usia tuanya, melebihi anak Kinania yang lain. Perlakuan istimewa ini seperti memberinya jubah khusus yang indah, menimbulkan perasaan pilih kasih dan ketegangan di antara saudara-saudaranya. Suatu malam, Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ia menceritakan mimpi ini kepada ayahnya, yang mengartikannya sebagai tanda bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Yakub memperingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena khawatir mereka akan mencelakakannya. Tetapi Yusuf tetap melakukannya. Mimpi tersebut, ditambah dengan rasa iri yang sudah ada, membuat saudara-saudara Yusuf semakin membencinya. Mereka berkumpul dan berencana untuk menyingkirkannya. Salah satu usulan adalah membunuhnya, tetapi kemudian disepakati untuk membuangnya ke dalam sumur yang sering dilalui musafir, dengan harapan ada yang mengambilnya dan membawanya pergi jauh sebagai budak. Mereka meminta izin Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain dan menggembala, dan setelah dibujuk, Nabi Yakub mengizinkan meskipun dengan perasaan khawatir. Setibanya di tempat sepi dekat sumur, mereka menanggalkan baju Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur kosong. Di sana, mereka melucuti baju gamis Yusuf. Meskipun Yusuf meronta dan memohon, mereka tetap melemparkannya ke dalam sumur yang sudah disepakati. Untuk menutupi perbuatan mereka, saudara-saudara Yusuf menyembelih seekor hewan, melumuri baju Yusuf dengan darahnya, dan pulang sambil menangis torsedu-sidu kepada ayah mereka. Mereka berbohong bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Nabi Yakub sangat sedih dan berduka hingga matanya menjadi buta karena terus menangisi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, datanglah serombongan musafir pedagang yang sedang dalam perjalanan. Mereka menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur dan membawanya keluar. Mereka membawa Nabi Yusuf ke Mesir. Di sana, Nabi Yusuf dijual sebagai budak di pasar. Seorang pejabat tinggi Mesir yang dikenal sebagai Al-Aziz Kitfir melihat Nabi Yusuf dan tertarik padanya. Al-Aziz membeli Nabi Yusuf dan membawanya ke rumahnya, berpesan kepada istrinya, Zulaikha, untuk memperlakukannya dengan baik. Nabi Yusuf tinggal dan tumbuh besar di rumah Al-Aziz. Allah memberikan hikmah dan ilmu kepadanya. Di rumah Al-Aziz, Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan saleh. Keindahan akhlak dan fisiknya menarik perhatian Zulaikha, istri Al-Aziz, yang mulai menyimpan perasaan terlarang kepadanya. Rasa cinta Zulaikha berubah menjadi obsesi. Pada suatu hari, ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, Zulaikha mengunci semua pintu dan merayu Nabi Yusuf. Namun, Nabi Yusuf yang teguh imannya dan takut akan Allah menolak ajakan tersebut dengan tegas. Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Dalam kepanikan, Zulaikha berusaha menghalangi Nabi Yusuf yang melarikan diri ke arah pintu. Saat mereka saling berebut baju gamis, Nabi Yusuf robek di bagian belakang. Tepat pada saat itu, Al-Aziz pulang dan mendapati istrinya dan Nabi Yusuf di depan pintu. Zulaikha yang licik segera membalikkan keadaan dan menuduh Nabi Yusuf telah mencoba memperkosanya. Nabi Yusuf membela diri dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Seorang saksi dari keluarga Zulaikha memberikan bukti cerdas. Jika baju Yusuf robek di depan, Zulaikha benar. Tetapi jika robek di belakang, Yusuf benar dan Zulaikha berdusta. Ternyata baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang. Meskipun Al-Aziz tahu putranya tidak bersalah, demi menjaga nama baik keluarga dan meredam desis-desis di kalangan wanita bangsawan Mesir,
mengenai skandal tersebut. Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tetap menunjukkan keteguhan iman dan akhlak mulia. Dia menjadi panutan bagi narapidana lain. Di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua pemuda pelayan raja yang juga dipenjara. Keduanya bermimpi aneh dan meminta Nabi Yusuf menafsirkannya karena mereka melihat tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Nabi Yusuf yang dianugerahi kemampuan menafsirkan mimpi oleh Allah menjelaskan arti mimpi mereka. Salah satu dari mereka bermimpi memeras anggur, pertanda akan dibebaskan dan kembali melayani raja. Dan yang lain bermimpi membawa roti di atas kepala yang dimakan burung, pertanda akan dihukum mati. Nabi Yusuf juga berpesan kepada pemuda yang akan dibebaskan agar menceritakan perihal dirinya kepada raja. Tetapi pemuda itu lupa. Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir bermimpi aneh yang membuatnya sangat gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus, dan 7 bulir gandum hijau, dan 7 bulir gandum kering. Raja mengumpulkan semua ahli tafsir mimpi di negerinya, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Saat itulah, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf teringat akan kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Ia meminta izin raja untuk menemui Yusuf di penjara, dan raja mengizinkannya. Pelayan itu menceritakan mimpi raja kepada Nabi Yusuf dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan tepat. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa 7 sapi gemuk dan 7 bulir hijau melambangkan 7 tahun masa subur yang akan datang dengan panen melimpah. Sedangkan 7 sapi kurus dan 7 bulir kering melambangkan 7 tahun masa kemarau panjang paceklik yang akan melanda setelah masa subur berakhir. Lalu sang Raja Mesir menanyakan kepada Nabi Yusuf, apa solusi dari permasalahan yang akan datang untuk mengatasinya. Nabi Yusuf menyarankan agar selama 7 tahun masa subur, pemerintah menyimpan sebagian besar hasil panen gandum, kecuali sedikit, untuk dimakan sebagai cadangan untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik berikutnya. Raja Mesir sangat terkesan dengan kecerdasan dan solusi yang ditawarkan Nabi Yusuf. Raja Mesir segera memerintahkan agar Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan dibawa ke hadapannya. Namun, Nabi Yusuf menolak untuk keluar dari penjara begitu saja. Nabi Yusuf ingin nama baiknya dipulihkan secara resmi di hadapan publik dan raja. Nabi Yusuf meminta raja untuk menyelidiki kembali kasus fitnah yang membuatnya dipenjara. Raja menyetujuinya, memanggil wanita-wanita bangsawan yang terlibat, termasuk Zulaiha, untuk bersaksi. Akhirnya, Zulaiha mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Setelah kebenaran terbukti, nama baik Nabi Yusuf pulih sepenuhnya. Raja menjadi semakin kagum dan menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Bahkan ingin menjadikannya orang penting di istana oleh Raja Mesir. Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi bendaharawan negeri Mesir karena ia memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga sumber daya dengan baik. Dan demikianlah Nabi Yusuf, dari seorang budak dan tahanan, diangkat menjadi pejabat tinggi dengan kekuasaan penuh di negeri Mesir. Sebagai bendaharawan dan penguasa urusan pangan di Mesir, Nabi Yusuf memiliki posisi yang sangat strategis, terutama ketika masa panen melimpah tiba. Selama 7 tahun masa subur, Nabi Yusuf memimpin rakyat Mesir untuk bekerja keras, mengumpulkan hasil panen gandum yang luar biasa banyaknya. Dia memastikan gandum disimpan di lumbung-lumbung dengan cara yang tepat agar awet dan tidak cepat rusak. Setelah masa 7 tahun berlalu, dimulailah masa 7 tahun paceklik yang kering kerontang. Tidak hanya di Mesir, tetapi juga melanda negari-negari tetangga, termasuk Kanaan, tempat tinggal Nabi Yakub dan keluarga. Kelaparan memaksa banyak orang dari berbagai wilayah datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Karena hanya Mesir yang memiliki persediaan pangan, Nabi Yakub yang menderita kesedihan mendalam
dan kebutaan akibat terus menangisi Yusuf, mengutus 10 putranya tanpa Bunyamin, adik kandung Yusuf, ke Mesir untuk membeli gandum. Sesampainya di Mesir, mereka menghadap Nabi Yusuf untuk mendapatkan jatah gandum. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf yang kini telah menjadi pejabat tinggi, berbicara dalam bahasa Mesir, dan berpenampilan layaknya bangsawan Mesir. Namun, Nabi Yusuf segera mengenali mereka. Nabi Yusuf menyambut mereka dan menanyai asal-usul mereka. Nabi Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata untuk menguji mereka, kemudian menahan mereka selama 3 hari. Setelah itu, dia membebaskan mereka dengan syarat mereka harus membawa adik bungsu mereka Bunyamin pada kunjungan berikutnya untuk membuktikan kejujuran mereka. Dia juga memerintahkan pelayannya untuk mengembalikan uang pembelian gandum mereka secara diam-diam ke dalam karung mereka. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan dan menceritakan semua yang terjadi kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Mereka menunjukkan uang yang dikembalikan di karung mereka, yang membuat Nabi Yakub semakin sedih dan khawatir. Awalnya, Nabi Yakub enggan melepas Bunyamin karena takut kehilangan Bunyamin seperti kehilangan Yusuf. Namun, karena desakan kebutuhan pangan yang mendesak, dan setelah mereka bersumpah untuk menjaga Bunyamin, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan Bunyamin ikut ke Mesir. Mereka berangkat lagi ke Mesir bersama Bunyamin. Saat bertemu lagi, Nabi Yusuf menyambut mereka dan secara pribadi mengajak Bunyamin ke ruangannya. Di sana, Nabi Yusuf mengungkapkan identitas aslinya kepada Bunyamin dan menenangkannya. Nabi Yusuf kemudian menyusun rencana cerdik. Dia memerintahkan agar piala cawan minum milik raja yang terbuat dari perak dimasukkan secara diam-diam ke dalam karung gandum Bunyamin. Setelah saudara-saudaranya bersiap untuk kembali ke Kanaan, seorang petugas istana berteriak mengumumkan bahwa ada barang milik raja yang hilang. Petugas memeriksa karung gandum mereka satu persatu. Akhirnya, piala tersebut ditemukan di dalam karung Bunyamin. Sesuai hukum yang berlaku saat itu, orang yang mencuri harus ditahan sebagai budak. Saudara-saudara Yusuf memohon agar salah satu dari mereka saja yang ditahan sebagai ganti Bunyamin. Tetapi permohonan itu ditolak. Mereka pun terpaksa kembali ke Kanaan tanpa Bunyamin, meninggalkan adik mereka ditahan di Mesir. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan dalam keputusasaan. Ketika mereka memberitahu Nabi Yakub bahwa Bunyamin ditahan karena dituduh mencuri, hati Nabi Yakub hancur lebur. Kesedihan yang telah menggerogoti jiwanya selama puluhan tahun akibat kehilangan Yusuf kini semakin parah. Air matanya terus mengalir, membuatnya semakin buta. Nabi Yakub hanya bisa berseru penuh kepasrahan, "Wahai alangkah duka citaku terhadap Yusuf," dan meminta anak kanannya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Mereka kembali lagi ke Mesir untuk yang ketiga kalinya, dengan perbekalan yang sangat sedikit. Kali ini, mereka menghadap Al-Aziz Nabi Yusuf dengan nada memelas, memohon belas kasihan. Mereka menceritakan kondisi ayah mereka yang sudah tua renta dan buta, serta kelaparan yang melanda keluarga mereka. Mereka memohon agar Bunyamin dibebaskan, dan mereka siap menerima hukuman atau tebusan yang setara. Mendengar kisah pilu dari mulut saudara-saudaranya sendiri, hati Nabi Yusuf yang selama ini terpendam menahan rindu dan sakit hati, akhirnya luluh. Rasa kasih sayang mengalahkan dendamnya. Air matanya berlinang, dan dalam momen yang sangat dramatis dan mengharukan, Nabi Yusuf akhirnya mengungkapkan rahasia terbesar itu. "Tahukah kamu keadaanmu terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu berlaku jahil menganiaya mereka?" Saudara-saudaranya terkejut luar biasa. Mereka memandang dengan tidak percaya pada pria perkasa di hadapan mereka, sang bendahara agung Mesir. "Mungkinkah ini Yusuf kecil yang mereka buang dulu? Apakah sesungguhnya kamu, Yusuf?" tanya mereka terbata-bata. Yusuf menjawab dengan lembut, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Bunyamin. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia kepada kami." Saudara-saudaranya diliputi rasa malu dan penyesalan yang amat mendalam. Mereka mengakui dosa-dosa mereka
dan memohon ampunan. Dengan kemurahan hati yang luar biasa, Nabi Yusuf memaafkan mereka semua tanpa dendam. Nabi Yusuf kemudian memberikan jubahnya kepada saudara-saudaranya, seraya berkata, "Pergilah kamu dengan bajuku ini, lalu letakkanlah ia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Mereka pun bergegas kembali ke Kanaan. Ketika kafilah mereka mendekat, Nabi Yakub yang buta tiba-tiba merasakan aroma yang familiar. Aroma Yusuf. Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf," katanya kepada keluarganya, yang menganggapnya mengigau. Namun, ketika jubah Yusuf diletakkan ke wajah Nabi Yakub, mukjizat terjadi. Seketika itu juga, penglihatannya pulih, tangis bahagia pecah di antara mereka. Nabi Yakub memeluk anak Kinania dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Seluruh keluarga besar Nabi Yakub kemudian hijrah ke Mesir. Di gerbang kota Mesir, pertemuan agung dan mengharukan terjadi. Nabi Yusuf menyambut ayah, ibu, atau bibinya karena ibu kandungnya telah wafat, dan saudara-saudaranya dengan penuh kemuliaan. Saat itu, 11 saudaranya serta ayah dan ibunya bersujud sebagai bentuk penghormatan tertinggi di masa itu. Namun bukanlah sujud ibadah. Di hadapan Nabi Yusuf, mimpi masa kecil Yusuf puluhan tahun lalu menjadi kenyataan. Nabi Yusuf bersyukur, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Demikianlah kisah Nabi Yusuf berakhir dengan keadilan, pengampunan, dan kebahagiaan setelah melalui berbagai cobaan berat, dari dibuang ke sumur, menjadi budak, difitnah, dipenjara, hingga akhirnya menjadi penguasa dan bersatu kembali dengan keluarganya. Kisah Nabi Yusuf secara umum berakhir bahagia dengan bersatunya kembali keluarga Nabi Yakub di Mesir, dan Nabi Yusuf mencapai puncak kekuasaan serta hikmah. Nabi Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali ketika Zulaikha berada di titik terendah dalam hidupnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Zulaikha yang telah ranta dan sangat lemah penglihatannya memohon belas kasihan di jalan atau di hadapan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali Zulaikha. Didorong oleh rasa kasih sayang dan mungkin wahyu ilahi, beliau menerima Zulaikha. Dalam kisah yang masyhur, disebutkan bahwa Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, kemudaan dan kecantikan Zulaikha dipulihkan agar dapat menikah dengan Nabi Yusuf secara layak. Kehidupan setelah menikah, dikisahkan bahwa Zulaikha menjadi seorang istri yang salehah dan taat beribadah, menyatukan cintanya yang sebelumnya bersifat duniawi menjadi cinta spiritual kepada Allah melalui ketaatan kepada suaminya, seorang Nabi Allah. Namun, dalam catatan sejarah dan kisah-kisah Islam, ada beberapa detail tambahan yang melengkapi akhir cerita tersebut, meskipun inti cerita utamanya sudah selesai. Berikut adalah beberapa penutup kisah Nabi Yusuf, kehidupan di Mesir dan akhir hayat Nabi Yakub. Keluarga Nabi Yakub menetap dengan damai dan terhormat di Mesir, di bawah perlindungan Nabi Yusuf. Mereka diberikan tempat tinggal yang layak dan hidup dalam kemakmuran, jauh dari paceklik yang masih melanda wilayah lain. Beberapa waktu setelah kedatangan mereka, Nabi Yakub wafat di Mesir. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada anak Kunania agar tetap teguh dalam keimanan dan tidak menyekutukan Allah. Jenazah Nabi Yakub kemudian dibawa kembali ke tanah leluhur mereka di Kanaan, Palestina, untuk dimakamkan di samping makam para nabi sebelumnya, Ibrahim dan Ishak. Sesuai dengan permintaan terakhirnya, Nabi Yusuf melanjutkan kepemimpinannya di Mesir selama bertahun-tahun, memimpin dengan adil, bijaksana, dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Beliau mengajarkan tauhid keesaan Tuhan kepada bangsa Mesir yang saat itu banyak menyembah berhala dan matahari. Ketika ajalnya tiba, Nabi Yusuf wafat pada usia yang matang
diperkirakan sekitar 110 tahun. Sebelum wafat, beliau berpesan agar kelak jenazahnya juga dibawa keluar dari Mesir dan dimakamkan di Kanaan bersama para leluhurnya. Setelah kewafatan Nabi Yusuf, bangsa Mesir kehilangan pemimpin yang adil. Secara bertahap, pengaruh dan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Yusuf mulai memudar. Generasi berikutnya melupakan jasa-jasanya, dan bangsa Israel, keturunan Nabi Yakub, yang tetap tinggal di Mesir, mulai diperlakukan tidak adil, hingga akhirnya menjadi budak di zaman Firaun yang lain. Ratusan tahun kemudian, kisah Nabi Yusuf ini menjadi pelajaran abadi tentang kesabaran, keteguhan iman dalam menghadapi cobaan, pengampunan, keadilan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengubah nasib seseorang dari seorang budak menjadi penguasa, serta janjinya bahwa setiap kesulitan akan datang kemudahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.